Kenapa ya? Maksudnya saya ini ada kasih rusak apa ke kalian ini? Hanya jelaskan kitab suci, bukti sejarah. Lanjut, jadi. Ya, kemarin tuh saya ikut Moderator, jangan dulu mute-kan sebelum jambak dia naik. Kalau memang itu akun privat ya memang blok, buat apa lagi biuskan, jangan biuskan lagi. Silakan Jaja. Iya, Pater. Kemarin saya kan ibadat Protestan gitu di rumah teman. Terakhirnya itu pendetanya doa gini, bla bla bla, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya kaget, tapi mereka nggak ada sign cross gitu. Jadi saya dalam hati, ya kalau doanya sama, kenapa malu-malu harus bikin tanda salib kan? Maksudnya mereka itu loh, ternyata ada loh denom yang terakhir doanya juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tapi tidak pakai tangan. Maksudnya kalau sudah buktikan secara tertulis ya, bukti tertulan istilah corona mahkota dalam karya tulisnya tahun 204. Jika orang Kristen mau buat tanda salib apapun sebagai tandanya. Jadi bayangkan kalau data dari abad pertama saja mereka tidak percaya, abad pertama kedua tidak percaya. Kalau data dari abad pertama kedua yang para rasul murid-muridnya terima langsung dari para rasul tidak dipercaya. Setelah itu baru timbul abad ke-16 baru dipercaya kan? Logikanya cacat. Orang yang ikut seperti ini namanya pembodohan historis. Naiklah daripada kamu buat ribut di bawah, taib aneh-aneh. Romo saya juga tadi baru ikut ibadah juga di tempat kerja, disuruh datang. Saya tetap tanda salib. Merah GPDI. Romo saya izin Katolik. Romo saya izin turun ya, soalnya baterai sudah 4 terus. Oh, baik, sudah Marcelino. Semangat ya. Tapi saya boleh putar satu lagu Kak Romo, ini bagus sekali lagunya nih. Lain kali saya itu lagu, kau suruh nyanyi 2 lagu tadi. Bukan putar lagu ini Pater. Sekarang saya mau tanya jawab, oke? Saya mau pilih masak. Oke, baik Pater. Baik. Lain kali baru kau putar lagu. Nanti kau putar ke kiri, putar ke kanan lagi macam gempa saya. Tidak, bukan. Ini lagu bagus sekali, lagu Katolik punya, tapi saya Nanti pengen besok baru kau putar. Baik, baik. Makasih Pater semuanya, izin Pak. Oke, silakan di sini. Air murni masih ada. Kaitano, San Kajetano. Yo, silakan. Saya turunnya sambil buat sesuatu di bawah. Baik, Pater. Yo, silakan. Terima kasih, Pater. Sebelumnya turut berduka untuk saudara kita yang di Flores, Nyagakeo. Saya ada pertanyaan nih, Pater. Akhir-akhir ini saya nonton ada perdebatan antara kedua pendeta dari denominasi yang berbeda-beda. Mereka berbicara soal surga nih, Pater. Nah, di situ mereka berdebat. Ada satu pendeta yang mengatakan bahwa surga bagi Protestan itu ada tingkatannya. Ada yang namanya di Firdaus. Kemudian ada yang juga namanya Yerusalem Baru. Pandangan dari Katolik itu sebetulnya seperti apa, Pater? Begitu, terima kasih. Lucu-lucu mereka ini sangat lucu. Dia bisa di mana? Dia makan Friday. Tidak tahu. Apa yang buat? Saya Oh, bisa makan sedikit. kayak itu. Saya suka makan. Saya mau buat keluar nasi, mau buat nasi goreng sih. Oke. Yang pertama, salah memahami ketika omong tentang Firdaus. Ingat bahwa di dalam peristiwa salib, satu orang yang penjahat itu, engkau masih dengar suara? Teman-teman saya di dapur ini. Halo?
Ya, jelas. Pater. Jelas. Oke, Yesus bilang apa kepada penyamun di samping? Hari ini juga engkau akan berada bersama dengan saya di mana? Firdaus. Di Firdaus. Ini hati-hati di situ. Di sini dipahami, pernyataan ini dipahami oleh Protestan bahwa itu seolah-olah Yesus sudah Yesus sudah di mana di sur? Tolong jawab teman-teman lihat saya. Surga, Pater. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah buah sulung. 1 Korintus 15 ayat 20. Masa si penyamun masuk dulu surga daripada Yesus? Kan jadi lucu. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebentar saya beli tambah suaranya saya. Mereka bawa mobil belum? Siapa yang menjadi buah sulung dari kebangkitan? Yesus. Berarti tidak ada orang yang bangkit sebelum Yesus. Tidak ada orang yang bangkit sebelum Yesus. Yesus. Karena itu Yesus harus bangkit dulu supaya yang lain yang mati ini bangkit. Ini penting sekali. Oke teman-teman. Kalau dia memang rusak. Sekarang kita bandingkan Matius 27 ayat 52, 53. Maaf teman-teman, saya harus lanjut. Matius 27 ayat 52, 53. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Di situ siapa yang bangkit dulu baru orang lain bangkit? Yesus dulu, Pater. Yesus. Yesus ayat 52 sekarang. 53. Yesus bangkit sesudah kebangkitan Kristus, pernyataan sesudah kebangkitan Kristus. Jadi bawah merah. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini bagus sekali ini. Dan di situ ada sambal kan? Baca kembali setelah kebangkitan Kristus. Di situ ada dua kenapa di sana? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Di atas pun itu yang tanam di atas. Bisa di dalam. Dan setelah kebangkitan Kristus, mereka yang mati itu bangkit dan pergi ke surga. Yang namanya di situ namanya kota Kota kudus. Kota Kudus atau kota Allah. Sekarang kota Kudus punya 3 nama. Surga itu punya 3 nama. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Bisa beli ayam kan? Jadi aku nasi goreng dan yang terkumpul. Iya. Ini tambahnya lagi goreng terus. Teman saya sudah. Bisa beli apa kan? Beli Santai. ayam. Ini cukup itu sudah kan? Bilang Pak, Tiga. Kamu yang makan ini saja. Kamu hanya ini. Atau tambah. Karatu. Mau masak apa? Mau masak apa? Oh ya, Kak, saya ulangi ya.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Isi saja dengan ini. Kalau kita beli pelajaran yang kemarin, bisa sampai ini sedikit. Ini Itu santan sekali. Itu santai. Hanya bawang. Ini sekali. Bawang merah sekali. Beda nama. Ya, maaf. Supaya maaf. Kamu telah pergi ke Bukit Sion, apa lagi? Yerusalem surgawi, Kota kota Allah yang Allah yang kudus. hidup. Ya. Oke, di sana siapa yang tinggal? Malaikat, baca kembali. Ya, siapa yang tinggal di sana? Lanjut sedikit. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang Tahan dulu. meriah. Malaikat, kumpulan yang meriah. Siapa lagi? Lanjut. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan Orang Yahudi. Lanjut. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, Siapa lagi? dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Orang kudus, orang benar yang telah menjadi sempurna. Teman-teman, kalian tahu karena kami hari Minggu masak sendiri ya. Kalau kalian tidak mau sambil saya mengajar menemani ya, sudah kamu pulang sepi cari rumah lain, oke? Jadi hati-hati dengan komen-komen kalian. Saya begini, saya kecepatan membaca itu lebih cepat daripada apa. Jadi yang kalian tulis saya baca ya, kamu pikir yang saya tidak baca ya. Kalau saya sibuk ya, kamu santai toh. Kamu juga tidak bayar saya untuk mengajar. Saya bukan dosen besar yang harus kamu bayar. Wah, santai. Pater, Pater, aman. berarti gereja anak-anak sulung itu orang Yahudi. Yo, kan kahal. Kahal itu perkumpulan yang sekarang namanya prefigurasi dari gereja. Mereka itu siapa ya? Dijelaskan dalam Keluaran bab 19 ayat 5 dan 6. Kalau kita di mana posisinya? Kau tanya tentang kahal, saya jelaskan kahal. Yang tadi jiwa-jiwa orang besar yang sudah disempurnakan tadi kok. Makanya kau masuk surga harus sempurna kau jiwa juga kalau tidak bisa. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kahal itu perkumpulan ya, persekutuan. Dalam konsep Yahudi itu adalah bangsa yang terpilih. Bantu dulu. Kalian tidak dengar kah? Halo? Keluaran jelas. Keluaran 19 ayat 5 5 dan 6. dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Yo, sudah. Sekarang itu kalau orang Yahudi, karena itu gereja anak sulung dalam pengertian itu. Hal yang sama digunakan oleh Petrus dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, ini penting sekali. Jadi situ orang Israel juga mereka mempunyai imamat rajawi sebagai kahal
dan mereka punya imamat pelayanan. Petrus mengutip kembali Keluaran 19 ayat 5 dan 6 ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Seperti itu. Tapi itu bukan pertanyaannya saudara kita, siapa tadi? Caetano. Kita kembali ke situ. Karena itu, kembali lagi ke pernyataan, hari ini juga engkau akan bersama saya di mana tadi? Firdaus. Di Firdaus. Sekarang kita harus analisa. Kalau begitu, Yesus ketika dia mati dia langsung ke Firdaus. Kan jadi lucu kan? Iya, Pater. Makanya kita harus analisa Firdaus dalam konteks itu di mana. Yesus pergi kemana? Dalam pengertian setelah kematiannya. Karena Yesus bilang kepada penyambung samping, hari ini juga engkau akan bersama saya di Firdaus. Kalau begitu kita harus tanya, setelah Yesus mati dia kemana? Bisa mengerti? Di dalam kredo bilang, turun ke tempat penantian. Iblis mengatakan hal seperti ini, tapi untuk sampai ke sana, kita buka dulu Yohanes 5. 25, coba di Yohanes 5, 25. Yohanes 5:25. Yohanes 5:25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Berarti orang mati mendengarkan apa di situ, Caetano? Suara sianya siapa? Suara Allah. Suara Anak Allah. Oke. Orang mati ini ada di mana? Nah, ini mulai pertanyaan kita kan? Kita ke 1 Petrus 4 ayat ke-6. Mereka mendengarkan pewartaan atau tidak? Terus 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Pertanyaan saya untuk Caetano. Supaya orang-orang mati pun mendengarkan pemberitaan Injil sama seperti kita. Karena itu ada seseorang yang harus pergi ke sana ke dunia orang mati, Pater. Oke, sekarang kita buktikan secara biblis, oke? Turun ke bab 3 ayat 18-19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, garis bawahi pelan-pelan sekarang. Dalam keadaan roh, dia pergi kemana? Dan di dalam roh itu juga, Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Karena itu Firdaus Seol yang di dalam kasusnya yang tadi di penyamun itu adalah dunia orang mati. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, mereka yang mati itu bangkit dan pergi ke surga. Ini persoalan besar, pendeta main tafsir sendiri, oke? Suka-suka. Emang gue pikirin, gue buat suka-suka. Sudah bisa mengerti belum? Masuk, Pater, masuk. Masuk apa ya? Saya tidak masuk sembarang. Mengerti. Oh, bahasa Indonesia baik, masuk. Sejak kapan saya masuk di Kopi Padang?
Maksudnya penjelasan Pater masuk di pikiran saya. Oke. Yang lain silakan. Ya, makasih Pater. Itu untuk orang timur seperti lagu masuk masuk na 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 begitu kan? Oke, yang lain silakan. Berarti Firdaus itu artinya pintu surga ya, Mo? Ya Firdaus ya, kita ngomong setelah sebelum kebangkit, sebelum Yesus mati. Itu yang kalau dalam pengertian ini, dalam pengertian Abraham dan Lazarus adalah pangkuan Abraham. Karena tidak bisa, Yesus adalah yang sulung dari yang mati, yang bangkit. Jadi tidak bisa ada orang yang sudah bangkit. Karena kalau seorang sudah bangkit ya kita berganti semua kitab suci. Tadi 1 Korintus semua harus dihapus semua karena dia sebagai buah sulung dari kebangkitan. Yesus bilang tidak ada satupun yang ke surga selain anak yang turun dari sana. Paham Romo. Halo? Yo. Di mereka. Mereka nanti yang bawa toh. Saya kasih di anak tuh. Ne había nombre. El no timbró. Oke, habis tadi siapa yang pernyataan tadi dari siapa? Dari Lucifer atau dari siapa yang terakhir itu? Murni, Rom. Bisa mengerti kan teman-teman? Udah bisa, Jadi Mo. begitulah Kalitsa. Kalit apa? Nama siapa itu? Olimpik, siapa namanya? Masih ada di atas kan? Udah turun, Mo. Inilah antara proti baku naik. Dokter itu seperti ini. Kesian ya. Bayangkan bagaimana jamaat ini harus tidak mengerti satu omong lain. Makanya Romo Patris bilang baku naik doktrinal itu seperti itu. Oke, pertanyaan lain. Kalau nggak ada yang lain, saya bertanya lagi, Romo. Yo, silakan. Tentang bacaan hari ini, Mo. Masa naga yang berkepala 7 itu yang bertanduk 10, Romo? Kami rayakan kemarin, kalian rayakan hari ini. Itu hari ini kalian Indonesia rayakan ini Asunta kan? Besok, Romo. 17 Agustus. Siapa yang tanya tentang naga tadi? Saya, Romo. Air murni. Ya, kalian hari Minggu, hari ini kalian di Indonesia rayakan Asunta. Karena Maria diangkat ke surga. Kita kalian mengerti tidak pernah saya. Oh iya, benar, Mo. Benar, Nggak Romo. ngerti arti Asumta di sini, Mo. Mereka dengar itu Maria dan ke surga gitu aja. Tapi kalau Asumta tuh hanya beberapa. Kalian rayakan hari Minggu di sana, kami rayakan hari Sabtu. Tidak tahu di Indonesia kalendernya dipasang hari Minggu, tidak saya tidak tahu. Karena Ini, Mo, ada peraturan terbaru dari ada aturan baru dari KWI. Kalau misalkan 15 Agustus itu sudah terdekat di dekat hari Minggu, maka itu dirayakan pada hari Minggu sesudah ofisi sore pertama. Ya makanya itu tadi. Makanya tadi yang tanya tentang bacaan hari ini makanya tentang naga ya. Pasti kalian rayakan Asuntanya hari Minggu. Ya, sejatinya tanggal 15. Namun jika itu sudah masuk dalam ofisi ibadat sore pertama hari Minggu, maka statusnya naik menjadi hari raya. Dan itu disamakan dengan hari Minggu. Itu. Makanya yang tadi tanya tadi tentang bacaan hari Minggu begitu, saudaraku. Iya, yang bacaan pertama, Mo, yang Wahyu tuh. Nah,
Ya makanya itu tadi. Sekarang formulasi sudah engkau punya pertanyaan. Yo, saya antar kau ke sana sebentar ambil mobil. Yang mana? Terus banyak makanan sisa itu. Iya ini habis semua. Tapi jangan digabung lagi. Yang ini juga ada karne molida juga yang Ikan molida jangan lagi sudah terlalu lama. ini kan betul. Sakit lagi kamu nanti. Tidak kok. Mana? Kamu salah enak nih. Jangan. Assalamualaikum. Besar sudah untuk makan jangan campur. Itu panas supaya nanti tidak enak makanan. Kan San Rido campur semua. Kamu Rindo campur sih? Lapis saja begitu. Tidak ada Masak enak itu Romo. apa itu ya? Kampungnya tidak ada. Sensitivitas kuliner macam Jangan. gastronom itu. Kombinasi yang ini hantam. Kamu lapis Mau ya? cocok tidak cocok lipat. Kamu cocok itu tidak repot, yang penting lapis. Rancur. Tidak nasi kan? Bukan kok kita sama belajar kamu belajar. Kata itu. Kata TikTok berbeda dengan kita yang. Oke, silakan tadi pertanyaan bagaimana, Bang? Pengertiannya itu saya belum itu Yang kau tidak mengerti di mana? apakah itu perumpamaan atau imajinasi waktu penampakan itu Mo? Hah? Itu pengertiannya ke arahnya nggak tahu saya Romo. Apa yang kau tidak tahu? Saya tidak mengerti. Formulasi kembali pertanyaanmu. Naga berkepala 7, bertanduk 10 dan bermahkota. Omong tentang apa? Siapa itu naga itu? Naga itu apa? Bantu dulu. Wahyu 12. Yang dia baca tuh ayat 3 nih. Engkau ada kitab suci di tangan atau tidak? Ada Romo. Dia sudah baca sendiri. Ratu, di mana kalian ini? Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Yang kau tidak mengerti mana? Tentang naganya, tanduknya, mahkotanya Romo. Oke, tapi yang kau tahu itu naga itu siapa di situ? Belum tahu Romo. Ayat 9-nya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Sekarang kau sudah tahu siapa itu naga kalau begitu? Sudah Romo. Siapa? Iblis Romo. Hah? Iblis atau setan. Oke, sekarang bandingkan dengan Kejadian 3 ayat ketiga. Di situ ada berapa ular? Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Lanjut. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Berapa ular di situ? Satu. "Sekali-kali kamu tidak akan..." Berapa ular? 7 ular, 1 ular di situ yang maksudnya. Harus sebut tunggal atau jamak maksud saya. Tunggal, Romo. Artinya 1. Artinya dia punya kepala berapa situ? 1 atau 7? 1 Romo. Oke, di Wahyu berapa kepala ular itu? 7. Artinya apa? Kesempurnaan kejahatan. Kejahatan jadi sempurna. Dosa jadi sempurna di situ. Sudah bisa mengerti?
Belum. Sampai di sini mengerti Romo? Yang tidak mengerti bagaimana paling jelas. Kejadian 1 ular. Wahyu 7 mahkota ular. 7 artinya kesempurnaan. Dari iblis itu, kejahatan itu. Tidak mengerti juga? Oh iya, paham. Apakah anak yang mau dimakannya itu menurut Wahyu itu yang digambarkan bayi Yesus itu Romo apa ya? Itu engkau sudah ke ayat 5. Engkau tadi tanya tentang tanduk, apa semua. Mahkota yang setan punya. Sekarang kau lompat ke ayat 5. Lahir Yesus. Yang kau mau tanya tentang setan atau tentang Yesus? Kan mau memakan ular itu kan mau memakan bayi kalau lahir begitu Romo. Aduh Lucifer. Tadi engkau mulai tadi dengan tanya tentang yang setan itu atau tentang Yesus. Itu pertanyaan saya. Tentang naga itu tadi Romo. Ya, makanya tentang naga ya. Tentang Yesus ayatnya berikut. Kemudian ayat 5. Jadi sekarang sudah pertanyaan kedua, bukan pertanyaan sama. Jadi makanya konsisten dulu, selesai itu baru loncat ke pertanyaan berikut. Artinya di sini sudah tema berbeda. Baca ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik Kembali dan ke yang Wahyu. Wahyu 12 ayat 5. 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke, tanduk di ayat 5. Ini yang kau masukkan bahwa perempuan itu melahirkan seorang anak. Iya Romo, ya Romo. Engkau mau tahu anak itu siapa? Mau. Engkau mau tahu anak itu siapa? Iya Romo, ya Romo. Di situ dikatakan anak itu menggembalakan dengan gada besi atau tidak? Iya Romo. Di situ dikatakan dia dibawa ke tahtanya, Iya. Ke tahtanya, ya benar Romo. ke tahtanya, tahta. Di dalam dunia ini, siapa yang punya takhta? Yang mempunyai takhta itu dipanggil siapa? Raja, Tuan Raja. Yang tanya tadi yang jawab. Ya Raja Romo. Raja. Sekarang kita buktikan bahwa perempuan itu melahirkan seorang raja, oke? Siap Romo. Lukas 1 ayat 31, 32, 33. Lukas 1. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Oke, ayat kunci. Lanjut, ayat kunci. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Anaknya namanya siapa? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Berarti anak laki-laki yang lahir namanya siapa? Yesus Mo. Dan anak yang lahir ini disebut raja. Betul Mo. Tapi perempuan yang melahirkan ini namanya siapa? Bunda Maria. Iya.
Ada dalam kitab suci yang barusan kita baca apa? Namanya Maria? Ada. Ada Romo. Turun ke ayat 29, 26, 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sekarang kita sudah tahu yang melahirkan raja itu namanya siapa? Sudah Romo. Artinya perempuan dalam Wahyu namanya siapa? Maria. Perkara selesai. Jawab untuk Efrasol supaya lebih pintar sedikit. Oh, siap-siap Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Baru paham. Makanya kamu konsentrasi karena harus dibawa kemana. Kalau kalian tidak konsentrasi, kamu tidak tahu bawa kemana. Siap Romo, terima kasih. Terima kasih Saudari Ratu yang jadi lektor. Sama-sama, Om. Sudah dibantu sayanya. Oke, lanjut. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Romo sudah waktunya makan, Romo. Belum lagi masak, tenang saja. Ada yang mau? Udah lewat 10 dini hari di sini, Mo. Di Indonesia. Ya? Iya. Yang penting kalian bertahan sih. Ese tiene que dejar mucho tiempo. Kalau misalnya Ada yang tanya, Pater, 10 tanduk lambangnya apa? baca Daniel. Ya. Daniel, Pago primero, pasa. Daniel berapa, Pater? Sebentar. Memiliki masa. Siap, Romo. Siap. Santai, Romo. Yang pertama kamu harus mengerti tanda 10 itu apa artinya. Yo, mobil. Mobil tertawa saya. Sekalian, kita ada sini. Saya mau Kau yakin kau bawa? Selamat saya. Aku sudah kembali. Kamu enggak? Kamu masuk kita. Kamu masuk. Mobil suka kan? Sebentar teman-teman. Sí, hermano. ¿Ya listo? Ya. ¿Dónde estás? En el centro este. Voy a hacer Sí, está acá. picante. Ajá. Sebentar teman-teman, llamada. Ya, Pater. Mau goreng cabenya, sebentar. Daniel berapa tadi, Pater? Bentar. Kamu kepikir saya tidak sibuk masak kan? Yang pakai itu kamu mengerti dulu angka 10 itu apa? Ada yang typing 10 perintah Allah, mewakili 10 Saya bukan perintah. tanya itu, 10 itu apa? Di dalam numerologi. Angka paling gede. Akhir finish ya, 10. Bentar saya ini pedas. Ini apa? Oh, apa itu?
Anu. Reno beringat. Sebentar, kau ketika tidak masak sendiri, ini laki-laki semua masak ini. Masak. Como chef profesional ya. Sebentar, jangan dulu. Tidak konsentrasi. Jangan kamu ada yang masak, kamu masak sendiri. Bilang juga saya so sendiri kita hati nyala solar. Gimana sebentar ya teman-teman? Pakai pembantu. Sì, che non devo usare. No, yo ya avise a él, no sé cómo responde eso. ¿Dónde che? No sé, Tim, no le va a hacer. Entonces, ma dove vamos che? Tim, ¿ya te avisó o no? A ver, no veo. Pregunta a él. Nasaan? Nih, bikin berjalan. Pedas? Picante? Hancur. ¿Sí? Prende este ventilador no funciona. ¿Dónde está? La tapa. No, ya termina, ya. Yamara, dan pernah naik kalian konsentrasi. Ay, Charlie. Masih banyak main.